Gara-gara si Kehet ini yang namanya Tecamong namanya ini, Kriang Krai Tecamong. Ini jadi seluruh pekerja Thailand dibalikin ke Thailand dulu, dulu ceritanya tahun 90. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ali 80. Kali ini saya mau berbagi informasi. Pernahkah teman-teman menyadari ya kalau kita lihat eh, yang bekerja di Arab Saudi itu kebanyakan adalah orang India, Pakistan, Bangladesh, kemudian orang Filipina, orang Indonesia, itu kan pekerja-pekerja yang mudah kita temui. Tapi sebenarnya dulu di dekade tahun 90-an itu ada pekerja Thailand. Jadi sama seperti kita ya, ini yang kita bicarakan kan yang pekerja yang informal, yang banyak gitu, yang eh, menyebar begitu. Dulu di tahun 90-an tuh banyak orang Thailand. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ke Saudinya tahun 80, 90-an tuh pasti menemui orang Thailand. Karena mereka sama kayak kita bekerja di sektor-sektor informal. Terus kenapa sekarang jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang Thailand? Itu ada ceritanya atau ada kasusnya. Jadi kalau menurut cerita-cerita dulu ada uh, ada yang kasus pembunuhan gitu, pembunuhan orang diplomat Saudi di Thailand atau seperti apa, kemudian uh, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Thailand renggang hubungannya. Nah, tapi sebenarnya awal mulanya kasusnya itu adalah pencurian permata di komplek kerajaan Arab Saudi atau di tempat pangeran Arab Saudi yang kalau tidak salah Pangeran Faisal. Nah, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Thailand beberapa hari yang lalu sudah bertemu. Jadi bertemu untuk mengakhiri uh, hubungan diplomatik yang renggang. Nah, ini ceritanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ketik di Google, jadi di Google ini Thailand Saudi Arabia Jewels. Ini awal mulanya teman-teman. Bahkan ada di Wikipedia atau Wikipedia. Kalau Wikipedia itu ya berita atau sesuatu tuh banyak yang ada di Wikipedia. Jadi ceritanya itu si tahun 1989 Kriangkrat Tesamong, a Thai worker stole 91 kg atau 200 pound of jewelry and other valuable gems atau batu ya. Jadi batu permata ya tentunya di tempatnya Prince Faisal bin Fahad. Jadi dia was employed as a fund. Sebenarnya dia adalah office space gitu ya. Jadi tukang bersih-bersih kamar itu. Kriyanke had access to Prince bedroom and his stolen jewelry in a vacuum cleaner bag at the place. Jadi dia tempatkan di vacuum cleaner. Nah, ini dalam bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu begini ceritanya. Jadi begini ceritanya. Jadi hubungan Thailand dan Saudi itu gara-gara si OB ini merenggang selama 30 tahun. Jadi 30 tahun istilahnya itu diem-dieman lah kalau kita itu ya. Jadi hubungannya renggang lah, nggak buka penerbangan, nggak seperti itu. Karena satu orang ini, jadi karena satu orang ini dia bermasalah. Si Tecamong ini ternyata punya akses untuk membersihkan kamar Pangeran Faisal bin Fahad. Nah, waktu itu dia kemudian mencuri perhiasan seberat 91 kg yang terdiri dari batu-batuan berharga dan terlangka di dunia. Termasuk diantaranya batu berlian biru super langka sebesar 50 karat. Adapun total dari pencuriannya itu ditaksir mencapai 20 juta US dollar. 20 juta US dollar. Jadi banyak banget ya. Nah, di perhiasan itu diumpetkan, Nah, perhiasan itu disembunyikan di vacuum cleaner. Di kantong baju kemudian di vacuum cleaner. Kemudian dikirim ke Thailand. Zaman dulu kan kirim belum seketat sekarang ya. Jadi kalau zaman dulu kirim mungkin masih lolos di bea cukai gitu ya.
dan itu perhiasan itu sampai ke kampung halamannya. Pas pencurian itu si Pangeran Faisal bin Fahad, sedang berlibur. Jadi pekerja itu mencurinya ketika pangeran sedang berlibur, dan ketika pangeran itu balik, pekerjanya itu sudah balik ke Thailand itu. Pokoknya itu uh, ceritanya ya teman-teman ya. Nah, karena ketahuan ada barangnya yang hilang, maka uh, pemerintah Arab Saudi kemudian mengabari otoritas pemerintah Thailand. Nah, dan disinilah apa namanya kemudian permasalahannya itu menjadi runyam atau bertambah-tambah. Karena kan yang menghandle kasusnya adalah polisi Thailand. Kemudian polisi Thailand memburu si office boy ini, si ini kemudian diperiksa dan kemudian uh, disuruh mengembalikan apa barang buktinya itu dirampas tentunya. Yang masih tersisa maupun yang sudah terjual. Untuk yang sudah dijual juga ditelusuri, yang sudah terjual kemudian ditelusuri sama polisi Thailand dan kemudian dibalikin. Namun ternyata hampir setengah yang barang yang dicuri itu adalah palsu. Yang dibalikin ke Saudi adalah palsu. Batu yang paling berharga itu, kemudian yang paling berharga adalah Blue Diamond. Blue Diamond tadi ternyata nggak bisa balik sampai sekarang. Nah, kemudian Arab Saudi kan istilahnya marah gitu ya. Kan kemudian hubungan kedua negara itu diplomasinya bermasalah. Nah, pada suatu acara, jadi di Bangkok ada suatu acara gala dinner. Jadi kalau makan malam di pejabat-pejabat tuh, nah kemudian ada foto-fotonya itu. Kemudian ada istri-istri pejabat yang memakai perhiasan-perhiasan itu. Perhiasan itu mirip yang dicuri oleh si office boy ini, makanya pemerintah Saudi akhirnya marah di tahun 90. Kemudian ada kasus lagi di tahun 1990. Jadi 2 orang diplomat Saudi yang dikirim untuk melakukan pencarian juga mati dibunuh. Jadi ketika mereka investigasi ke Thailand, diplomat Saudi ini terbunuh di Thailand. Terus seorang bisnismen Saudi yang datang khusus ke Thailand untuk investigasi kasus ini juga ikut diculik dan mayatnya nggak pernah ditemukan. Jadi sampai sekarang nggak ditemukan mayatnya. Kemudian Saudi sangat marah, kemudian putuslah hubungan diplomatik antara keduanya. Imbasnya itu apa? Imbasnya adalah pengiriman tenaga kerja dari Thailand di stop dan pekerja yang ada di Thailand dipulangkan semuanya ke Thailand. Jadi kalau teman-teman mungkin yang, tapi sekarang masih ada atau enggak ya, teman-teman yang di Saudi ini dari tahun 89 sampai 90-an, 80-an lah ya, mungkin 80-an, 88, 90 itu mungkin mengetahui kasus ini. Jadi mungkin mengetahui juga ya kabar-kabar kalau pekerja-pekerja Thailand itu dipulangkan ke negara asalnya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian di tahun 2022 ini Perdana Menteri Thailand, jadi ini ada beritanya juga teman-teman ya. Nih, kalau ini di Bloomberg, Thailand Saudi Arabia restore full ties after rollover Stuttgart Blue Diamond. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saudi Arabia and Thailand have ended of 30 years row for a scandal involving stolen jewels and string murder. Nah, seperti itu. Dan ini si biang kerongnya ini, si yang mencuri perhiasan ini. Ini bahkan vonisnya hanya 3 tahun ya. Ditangkap kemudian di pengadilan di Thailand tuh vonisnya 3 tahun. Itu yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi kan marah gitu ya. Setelah hubungan 30 tahun. Makanya sekarang kemudian ada perbaikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kemungkinan mungkin akan dibuka penerbangan ke Thailand. Jadi Arab Saudi Thailand mungkin akan dibuka karena Perdana Menteri Thailand sudah datang ke Riyadh. Itu beritanya 2 hari yang lalu teman-teman. Jadi 2 hari ya, sekitar dari apa ya? Sekarang hari Jumat, Kamis, hari Rabu. Sekitar minggu yang lalu lah. Itu pemerintah Thailand yang diwakili Perdana Menterinya datang ke kota Riyadh. Jadi gara-gara si Kehet ini yang namanya Tia Chamong, Teh Chamong namanya ini,
Kriang Krai Tecamong. Ini jadi seluruh pekerja Thailand dibalikin ke Thailand dulu, dulu ceritanya tahun 90. Kemudian hubungan diplomatik terputus. Nah, gara-gara satu orang ini yang bekerja di tempatnya Pangeran Faisal menyebabkan hubungan Arab Saudi dan Thailand menjadi putus. Dan itu juga banyak teman-temannya yang dipulangkan. Dulu mungkin wah gara-gara si Kehet ini saya sedang kerja enak-enak dipulangkan dari Arab Saudi gitu. Nah, itu saja teman-teman ya, sedikit info, sedikit berita dari Arab Saudi, dari kota Riyadh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.